Fatihatan syifa wal futuh wal rusukh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa rahati li qulubina wa abdanina wa salamah wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan naruhil habib Utsman bin Abdullah bin Akin bin Yahya fil Batawi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Riyadul Badi'ah halaman 40. Para jamaah sekalian semuanya, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di masjid ini dalam rangka nuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi kita dan juga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kemarin ialah beberapa hal yang membatalkan puasa. Ada 10 macam sebab puasa kita jadi batal. Nah, kita bahas tuh kemarin dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Malam hari ini kita bahas masih tentang puasa, tetapi pembahasannya ialah tentang beberapa hal yang tidak membatalkan puasa. Kalau kita melakukan hal-hal ini nih, yang nanti kita bahas satu persatu, puasa yang kita lakukan kagak batal. Mudah-mudahan kita bisa nih. Jadi puasa kita kagak batal dengan sebab kita melakukan hal-hal dari nanti disebabkan nanti macam-macamnya. Jadi nanti puasa yang kita lakukan kagak ragu-ragu. Nenen tayak lagi pas bangkis Hashim, darahnya kan nih. Waduh, ketelan, batal kan nih? Nanti dibahas nih hari ini nih. Halaman 40 ya, Riyadul Badi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suatu pasal menerangkan tiada batal oleh orang yang puasa. Ya.
tidak membatalkan orang beberapa nanti kejadian kalau kita melakukannya. Dan kemasukan suatu barang pada rongga-rongga yang terbuka enggak batal meskipun masuk itu sesuatu pada rongga yang terbuka. Kalau kemarin penyebab yang membatalkan puasa yang pertama ialah kemasukan sesuatu dari rongga-rongga yang terbuka, batal puasa kita. Nah, nanti nih ada masuk sesuatu juga dari rongga yang terbuka tapi tidak batal. Amin. Daripada sekalian ain surga saja. Yang pertama ialah ternyata tidak batal kalau kemasukan ain surga, barang-barang yang sifatnya adanya itu barang ada di surga, di dunia nggak ada, adanya di surga. Tiba-tiba kita lagi diam zikir, ada di depan sejadah kita. Wah, apa nih? Barang yang Allah kasih oleh penduduk surga. Tuh nih khusus nih bukan orang kayak kita dah. Bukan orang kayak kita nih, para wali misalnya itu wali. Para wali umpama beli bir bintang 5 tak, pas dibuka susu ternyata wah, padahal tentunya itu bungkusannya ialah bir, pas dibuka ternyata bukan bir tetapi susu. Nggak percaya, minum nih, pas diminum betul susu. Wah, itu tingkatannya bukan orang kayak kita tuh. Ya, itu khusus orang itu, para wali yang diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan yang nanti asal kenikmatan itu di surga Allah kasih duluan di dunia. Ternyata para wali di surga udah kebanyakan, udah berhak dia mendapatkan surga, saking banyaknya Allah kasih di dunia. Makanya tiap doa para wali mustajab, doa para wali mustajab. Kalau udah banyak nih musim petannya, udah banyak perbandaharaannya nanti di surga. Buat apaan untuk banyak-banyak? Allah kasih tuh di dunia. Sehingga para wali ketika berdoa manjur doa, sekali sebut manjur tuh para wali. Kenapa? Karena mereka sudah ada persiapannya, sudah ada simpanannya, sudah ada perbandaharaannya di surga. Allah kasih sedikit secuil yang para wali rasakan di dunia. Tuh, hebatnya para wali begitu tuh. Nanti para wali tingkatannya macam-macam lagi, ada 10 tingkatan nanti tuh, wali wali kelas 1, kelas 2, kelas 3, macam-macam nanti tingkatannya. Tuh, kalau kita ya boro-boro. Tuh ya. Itu yang pertama. Jadi tidak batal kalau masuk sesuatu barang yang sifatnya surgawi. Yang kedua, dan tiada batal puasa kemasukan sekalian ainid dunia. Nah, ini yang kedua ialah barangnya barang dunia, bukan barang surga, barangnya barang dunia. Masuk ke rongga tubuh kita tidak batal jika masuknya bukan sengaja atau lupa. Ya, nggak sengaja dia. Biasanya di puasa-puasa pertama nih, biasanya pagi-pagi sarapan, mindo, ngopi, ngerokok. Tiba-tiba puasa pertama, wah ngopi, pas ngopi, lagi puasa yang pertama. Waduh, kebiasaan ngopi pagi-pagi. Akhirnya pas hari-hari pertama puasa nggak sadar kalau ternyata udah masuk di bulan puasa. Pernah begitu? Hah? Belum pernah. Ya, kelupaan ya. Kelupaan. Lagi puasa lupa kalau dia lagi puasa.
Biasanya di awal-awal puasa. Tapi kalau dari mulai lebaran masih lupa juga. Lah kebangetan tuh mah. Ya, kalau udah deket-deket lebaran masih lupa juga ya, itu mah bukan lupa. Ya, ini biasanya nih di awal-awal puasa. Awal-awal puasa biasa pagi-pagi kita kopi. Kalau kopi timbalnya rokok dah. Sekali minum kopi 3 isepan. Minum lagi 3 lagi isepan lagi. Wah, biasanya begitu. Pagi-pagi, wah tiba-tiba masuk bulan puasa. Puasa lu. Ya, iya puasa. Ya ada tamu gimana nih ya? Langsung kalau kita tahu ingat langsung berhenti seketika itu juga. Kalau kita sadar lagi puasa langsung berhenti seketika itu juga. Tanggung nih 3 isepan nggak bisa. Tanggung sesurup lagi tuh nggak bisa. Langsung berhenti seketika itu juga. Kalau diingat, mudah-mudahan enggak. Ya, nggak diingat. Ya. Tuh, yang pertama, yang kedua ialah tidak batal kalau kita masuk sesuatu di rongga tubuh kita kalau kita nggak sengaja, nggak sadar atau lupa. Yang ketiga, dan tiada batal puasa dengan sebab jima atau keluar mani jika tidak sengaja atau lupa. Pernah begitu? Jima lupa lagi puasa. Lagi pas udah rapi, kita lagi puasa. Ya, bisa begitu. Ya. Atau keluar air mani tanpa sengaja, ya. Keluar air mani pas masuk kamar, ya, kok puasa dah? Ya, berarti keluar air mani. Kemarin yang membatalkan puasa itu ialah dengan sebab jima. Kalau kita jima di bulan puasa, batal puasa yang kita lakukan, ya. Nanti bayar tuh kafaratnya tuh, denda. Nanti ada tuh dendanya. Dendanya paling berat tuh kalau kita melakukan jima di siang hari saat lagi puasa. Kalau malam hari boleh dah. Malam hari boleh. Tapi kalau siang hari nggak boleh. Nanti wajib bayar kafarat. Karena kita melakukan jima lagi puasa di siang hari. Tetapi kalau jima tidak sengaja nggak membatalkan puasa. Jima nggak sengaja tidak batal puasa. Jimanya nggak sengaja tidak batal puasa. Atau keluar air mani tanpa sengaja. Tuh yang ketiga. Yang keempat, demikian lagi tidak batal puasa dengan menelan reak ditelan kagak batal. Lagi puasa di siang hari ada reaknya tuh, telan nggak batal puasanya. Karena kepaksa, ya, terpaksa untuk menelan reak. Reaknya ditelan dibuang halusnya, buang. Tapi kalau kepaksa nggak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Ya. 4. Atau memakai sifat mata tidak membatalkan puasa. Kalau kita pakai sifat mata. Atau memakai minyak kelapa. Pakai minyak kelapa sekalipun ada rasanya di tenggorokan, ya, sekalipun minyak kelapa ada rasanya di tenggorokan, kagak batal puasa yang kita lakukan. Ngurut pakai minyak kelapa, diurut-urut, wah, ketelan minyak kelapa, kagak batal puasa yang kita lakukan jikalau nelannya terpaksa. Ya.
Demikian lagi tidak batal puasa dengan kemasukan lalat. Lalat tahu lalat? Tahu ya? Lalat tuh yang kecil tuh. Hah? Iya, tahu kan? Pernah kemasukan? Masukan lagi duduk-duduk iseng-iseng nungguin buka puasa. Lalat tiba-tiba masuk ke rongga tubuh kita. Entah mulut, entah hidung, masuk tuh lalat ke hidung. Hidung kita isep lagi serot ya. Kecepit di dalam hidung kita itu dia. Waduh, kagak batal puasa yang kita lakukan. Atau nyamuk, masukkan nyamuk. Lagi tidur mangap ketelan nyamuk. Kagak batal puasa yang kita lakukan kalau kita nelen nyamuk. Ada di bahasa nih. Kagak batal puasa yang kita lakukan. Ini pengarang kitab ini Riyadul Badi'ah. Bacanya Hasbullah, pengarangnya nih namanya Hasbullah, atau ada yang baca Hasabullah namanya. Hasabullah di Mekah. Pengarang kitab Riyadul Badi'ah. Syekh Nawawi Al-Bantani mau belajar, mau ngaji sama nih pengarang kitab. Ini kan ini Melayu nih terjemahan. Kitab aslinya itu bahasa Arab. Syekh Nawawi Al-Bantani ketika mukim di Mekah mengaji sama pengarang kitab Riyadul Badi'ah. Siapa tadi? Namanya ialah Hasbullah atau Hasabullah. Ketika mau ngaji, Syekh Nawawi bikin syarah Riyadul Badi'ah, mau ngaji. Begitu sampai kepada tuan gurunya nih, pengarang kitab ini nih Riyadul Badi'ah, tuan guru, saya mau ngaji dong. Ngaji apaan? Kitab yang antum karang. Kitab apa? Riyadul Badi'ah. Oke, boleh. Nih, saya udah bikin syarahnya. Udah dibikin syarahnya. Syarahnya dibikin duluan. Syarahnya udah dibikin, tapi mau ngaji di kitabnya. Saking hebatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Tuh, saking intelektualnya Syekh Nawawi Al-Bantani, sebelum dia ngaji bikin penjelasan kitab yang akan dikajinya itu. Tuh ya, Syekh Nawawi. Kalau kita mau ngaji, kita lupa nama kitabnya apa. Kita mau ngaji, kitabnya apa aja. Malam Kamis di Masjid Badar Rahman mau ngaji, kitabnya apaan? Udah, kitabnya di masjid. Syekh Nawawi Al-Bantani mau ngaji kitab Riyadul Badi'ah nih sama gurunya nih, pengarang kitab ini nih. Dia bikin syarahnya dulu baru ngaji sama tuh orang. Saking hebatnya intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebagian kitab Syekh Nawawi Al-Bantani tulisannya itu berbahasa Arab, nggak ada yang berbahasa Melayu. Berbahasa Arab ditulisnya, karena ketika itu dia sebagai pengajar di Masjidil Haram. Orang-orang yang dulu ngajar di Masjidil Haram itu dicatat, nggak sembarangan orang. Ada sertifikasi pengajar di Masjidil Haram. Jadi bukan orang sembarangan. Alhamdulillah ulama Nusantara, ulama kita di Indonesia ini ada beberapa tokoh-tokoh besar yang menjabat sebagai mufti, sebagai orang yang memberikan fatwa, imam besar di Masjidil Haram di Mekah sono tuh. Tuh ada tuh ulama kita tuh. Pertama Syekh Junaid Al-Batawi. Syekh Junaid Al-Batawi itu ialah mertuanya dari Syekh Abdul Rahman Al-Misri. Syekh Junaid itu duluan, tapi dia udah di sono di Mekah. Syekh Junaid Al-Batawi, orang Betawi nggak mau kalah. Orang Betawi nggak kalah. Adatnya gede cuma nih. Orang Betawi adatnya gede. Ya, jadi itu imam besar di Masjidil Haram di Solo tuh di pertama. Tahunnya, waduh, tahun berapa tuh ya? Sebelum Masehi. Sesudah Masehi sekitar 1500-an. Tuh ya. Tuh yang kedua baru
Ahmad Khatib Minangkabau. Tuh masa-masa mereka tuh. Ada ternyata orang Padang yang menjadi mufti imam besar di Masjidil Haram di sana tuh. Nah, termasuk nih pengarang siapa? Si Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Syekh Nawawi aslinya nulisnya dengan bahasa Arab. Tuh. Ya. Karena Syekh Nawawi tahu orang Indonesia yang bikin kitab dia menggunakan bahasa-bahasa kayak gitu tuh. Dah nyamuk lah, di Arab nyamuknya apaan? Tapi dia menggunakan budaya yang ada di Indonesia. Tuh, alhamdulillah ulama kita banyak yang ada di sono. Hah? Iya, Ahmad Khatib Minangkabau. Ada beberapa Syekh Yasin udah masuk ke tahun 2000-an. Dia udah masa-masa sekarang, Syekh Yasin Al-Fadani, ulama Sunni yang terakhir yang menjabat sebagai imam besar mufti di sono, di Saudi, di Mekah. Syekh Yasin Al-Fadani, orang Padang juga sama kayak Ahmad Khatib Minangkabau itu dia. Dia punya madrasah. Siapa? Minangkabau jangan sebut, sangat disebut Pak Minangkabau. Kalau saya Yasin Al-Fadani, bukan Minangkabau tapi Al-Fadani. Tuh. Dia jadi tidak batal kemasukan laler atau nyamuk atau kemasukan debu sampah. Masukkan debu kagak batal puasa yang kita lakukan. Atau debu jalan masuk pada rongga-rongga sekalipun bisa menjauhi kepadanya, sekalipun kita bisa minggir, tapi kita nggak mau minggir, masuk kita tuh debu kelilipan atau masuk ke hidung rongganya, maka tidak batal. Debu yang ada di sampah atau debu-debu yang ada di jalanan, maka itu tidak membatalkan puasa yang kita lakukan. Dan tiada batal puasa dengan menelan ludah yang bersih, tiada kecampuran sesuatu. Ya, nih pasti paham ya. Nelan ludah yang bersih tanpa campur oleh sesuatu atau apapun, maka nelan ludahnya itu tidak membatalkan puasa. Baik. Ngerokok batal gak? Hah? Kenapa batal ngerokok? Masukkan sesuatu. Masukkan mana? Ngerokok? Hah? Rongga mulut. Apanya yang masuk? Yang masuk apaan nih? Rokok. Kan dibuang lagi, asapnya dibuang lagi. Nah, batalnya itu dengan sebab dia menelan ludah yang bercampur dengan sesuatu yang ada di rokok. Di rokok ada apa aja? Macam-macamnya rokok ya. Tergantung rokoknya, rokok apaan nih? Rokok apaan? Rokoknya tuh. Jadi merokok itu membatalkan puasa. Kenapa bisa batal? Karena ludah yang ada di rongga mulut kita bercampur dengan sesuatu benda yang ada di rokok, maka itu merokok itu membatalkan puasa. Jikalau merokok itu tidak kita telan, maka tidak membatalkan puasa. Rokok nggak ditelan gimana ya? Nggak bisa. Paham ya? Jadi bukan sebab merokoknya, tetapi sebab menelan ludahnya itu di dalam rongga tubuh kita tuh udah bercampur dengan sesuatu yang ada di rokok. Ketika kita telan, rasanya tuh rasa rokok.
bukan rasa ludah lagi. Paham nih? Paham ya? Nah, karena itu kita setelah sahur dianjurkan untuk membersihkan segala macam kotoran ataupun sisa-sisa makanan yang ada di rongga mulut kita. Kenapa? Karena nanti di siang hari agar ludah kita itu tidak bercampur oleh sesuatu apapun yang ada di rongga tubuh kita. Karena itu disunahkan, dianjurkan sebelum terbit matahari rongga tubuh kita tuh, mulut tuh udah bersih dari sisa-sisa makanan. Kenapa? Agar nanti selama kita puasa, begitu kita telan ludahnya tidak bercampur oleh sesuatu apapun. Paham nih? Paham nih? Nah, jadi kita bersihkan dulu tuh, habis sahur bersih tuh, sikat gigi, kumur-kumur, berbagai macam hal, bau-bauan, apalagi makan habis sahur makan jengkol, usahain bersihin, ya bersihin. Jengkol biasanya keselip di rongga gigi kita tuh. Pernah gak makan jengkol? Pernah ya? Ada yang keselip tuh jengkol di gigi kita. Begitu kita telan ludah kita telan nih, ludahnya udah bercampur dengan sisa-sisa makanan. Karena itu usahakan setelah sahur, sebelum terbit fajar, kita bersihkan sisa-sisa makanan yang ada di rongga tubuh kita. Ya. Boleh telan ludah. Menelan ludah tidak membatalkan puasa asalkan ludahnya tidak bercampur oleh sesuatu apapun. Baru boleh kita telan ludahnya kita tuh. Nah, jangan dikumpulin. Lagi puasa nih, nggak telan, dikumpulin dah. Dikumpulin di mulut kita. Karena kan jadi banyak tuh, ditelan. Oh, enak banget nih. Telan aja udah, jangan pakai dikumpul-kumpul itu ludah, telan ludahnya itu. Tuh, paham ya? Dan tiada batal puasa dengan kemasukan air pada tenggorokan, masukkan air tenggorokan, yaitu waktu berkumur-kumur. Oh, nggak batal, asalkan ketika kita kumur-kumurnya agak berlebihan. Lagi wudu kumur-kumur, ya. Lagi puasa cukup kumur-kumurnya sekali aja, jangan sampai 3 kali lebih. Sengaja lagi puasa 3 kali lebih. Sempetan. Habis kumur-kumur begitu. Di ke atasin sengaja banget begitu, ketelan, nggak bisa kumur-kumur, lagi kumur-kumur yang begitu, ya. Tuh yang nggak boleh itu berlebihan ketika berkumur-kumur, lagi puasa berlebihan, ya. Nah, boleh, tidak batal ketika kita kemasukan air ketika kita berkumur-kumur, asalkan kumur-kumur yang kita lakukan tidak berlebih-lebihan. Paham nih? Dan tiada batal puasa dengan kemasukan air ke dalam lubang hidung. Masukkan air ke dalam hidung, nggak batal. Asalkan tadi ketika masukkan air ke dalam hidung nggak berlebihan. Air, wah enak banget tuh. Masuk air ke dalam rongga tubuh kita, dalam hidung. Dan tiada batal puasa dengan sebab tidur sekalian hari, tidur seharian. Kagak batal sih puasa yang kita lakukan, cuman nilai puasanya berkurang. Keafdolan dari puasanya tidak. Meskipun boleh sih seharian puasa tidur, ya boleh, nggak batal puasanya. Cuman
kualitas dari puasanya berkurang dengan sebab kita nggak bisa melakukan apa-apa ketika kita tidur seharian. Kalau seharian puasa tuh puasa anak kecil, puasa ular seharian tidur. Sebelum ganti kulit. Ya, habis sholat subuh tidur, bangun jam 11:30, Sholat zohor tidur lagi, bangun 4:30, habis gitu nonton TV maghrib. Enak banget begitu puasa ya. Nah itu boleh dan juga tidak batal puasa yang kita lakukan kalau kita begitu, nggak apa-apa. Cuman kualitas dari puasanya kurang. Ya. Dah sedih dulu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ja'al qira'atana hal kitaba fi hadzal majlisi sababan li suni muradina wa sababan li bulughi maqasidina wa sababan li nafil fitani wal mihani anna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah alaina wa ala auladina farham bina warzuqna wa iyyahum ilman nafi'an fahman sakiba waj'al ulumana musnatan ila yaumiddin bihaqqil kitabi wa sahibihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.